Halo, selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua tetap sehat dan tetap semangat selalu. Hari ini kita akan belajar pembelajaran bahasa Indonesia. Materi pembelajaran kita hari ini diantaranya gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram bagian 1. Tentunya anak-anakku pasti masih ingat apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu bacaan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah dipahami jika disusun dalam bentuk diagram. Berikut cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Yang pertama, bacalah paragraf dengan seksama. Yang kedua, cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Yang ketiga, tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam paragraf. Yang keempat, gagasan pokok adalah bagian inti, dapat ditulis di bagian atas atau tengah. Dan yang kelima, gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok, dapat ditulis di bagian samping atau bawah gagasan pokok. Ayo cermati paragraf berikut. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah belah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kita dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf di atas. Gagasan pokok terdapat pada kalimat pertama, sedangkan gagasan pendukung terdapat pada kalimat kedua sampai keempat. Perhatikan diagram berikut. Gagasan pokok adalah bagian inti, jadi ditulis di tengah. Kemudian disusul oleh gagasan pendukung yang merupakan cabang dari gagasan pokok, ditulis di bagian bawah dan di bagian atas gagasan pokok. Oke anak-anakku, tadi kita sudah menyimak gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram bagian 1. Kali ini kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram bagian 2. Dalam suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, anak-anakku sudah menentukan gagasan suatu paragraf dalam bentuk diagram pada pembelajaran sebelumnya. Diagram gagasan suatu teks dibuat sesuai jumlah paragraf dalam teks tersebut. Oke, kita ke materi selanjutnya. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dibuat dalam bentuk tabel bertujuan untuk mempermudah memahami suatu teks. Ayo kita membaca teks berikut dengan cermat dan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung teks tersebut. Paragraf 1. Gelar budaya di sekolah. Keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Para siswa di sekolah Udin terdiri atas berbagai suku bangsa. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ada siswa yang berasal dari Sumatera, ada siswa yang berasal dari Jawa, ada siswa yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan sebagainya. Setiap daerah memiliki budaya masing-masing. Kita dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf 1 di atas. Gagasan pokok terdapat pada kalimat pertama, sedangkan gagasan pendukung terdapat pada kalimat kedua sampai ke-6. Paragraf 2. Sekolah sering mengadakan gelar budaya untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada para siswa. Misalnya, gelar pakaian daerah, gelar makanan tradisional, dan gelar musik tradisional. Pada saat gelar pakaian daerah, para siswa mengenakan pakaian daerah ke sekolah. Pada saat gelar makanan tradisional, para siswa membawa contoh makanan tradisional ke sekolah. Pada saat gelar musik tradisional, para siswa mengadakan pertunjukan musik daerah. Gagasan pokok pada paragraf kedua di atas terdapat pada kalimat pertama, sedangkan gagasan pendukung terdapat pada kalimat kedua sampai terakhir. Kalimat terakhir. Cermati penulisan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel berikut. Dalam tabel tersebut terdiri atas baris dan kolom. Untuk kolom paragraf berisi jumlah paragraf dari teks tersebut. Untuk kolom gagasan pokok berisi gagasan pokok dari masing-masing paragraf. Dan untuk kolom gagasan pendukung berisi gagasan pendukung dari masing-masing paragraf. Oke, kita ke materi selanjutnya, membuat ringkasan teks dengan peta pikiran.
Oke anak-anakku, kalian tentu sudah pandai menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram atau peta pikiran. Peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat dijadikan acuan untuk membuat ringkasan. Meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi teks secara singkat. Ayo membuat ringkasan dengan mengikuti langkah-langkah berikut. 1. Bacalah teks dengan saksama. 2. Gunakan kalimat tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan untuk mengetahui kejadian yang diceritakan dalam teks. Yang ketiga, catatlah hal-hal penting yang kamu temukan saat membaca teks. Yang keempat, buatlah peta pikiran untuk mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Yang kelima, buatlah ringkasan berdasarkan peta pikiran menggunakan bahasa sendiri. Yang keenam, urutan peristiwa harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. Yang ketujuh, gunakan kalimat yang ringkas, hindari pengulangan kalimat dan bahasa yang tidak efektif. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Silakan anak-anakku menyimak video ini dengan baik, bila perlu diulang-ulangi dan mencatat hal-hal penting dalam video pembelajaran ini dengan buku catatan bahasa Indonesia. Oke, salam sehat, Tuhan memberkati.